Ibu. Oke, nah ini saya akan meng-share salah satu pelatihan yang saya dapatkan. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, Bapak Ibu, waktunya masih ada, silakan kita kasih waktu untuk ini. Oke, ini saya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, ini juga kalau dibilang untuk menjelaskan secara detail tentang penulisan deskriptif, ini saya menjelaskan beberapa yang harus disiapkan untuk penulisan paten. Ini juga kebetulan saya menjadi suatu perwakilan kemarin untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, jadi kemarin pelatihan diadakan di Tangerang, Bapak Ibu, kurang lebih 3 hari dan ada beberapa perwakilan gitu. Nah, ini saya share. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, nah ini Bapak Ibu. Jadi sosialisasi pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten. Di mana di sini saya akan mensosialisasikan apa-apa saja yang harus disiapkan dan saya juga mensosialisasikan bahwa sekarang Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengajukan paten biasa dan paten sederhana, Bapak Ibu tidak perlu sendiri buat akun sendiri, tapi akan dibantu oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, kami dari pihak LPPM yang saat ini yang memegang kegiatan paten ini bisa mendaftar gitu ya. Nah, jadi adapun topik outline kami yang akan kami jelaskan yaitu adalah pengertian paten itu sendiri, manfaat paten, penelusuran paten, kemudian sistematika dokumen, spesifik paten, kemudian syarat dan tata cara pendaftaran, permohonan paten, biaya permohonan, dan ini kami mensosialisasikan bagi Bapak Ibu yang memang tertarik atau sudah memiliki deskripsi terhadap draft paten ini, silakan mendaftarkan paten dan dapat mempersiapkan berkasnya. Dan kami LPPM dapat membantu untuk mensubmitnya. Nah, kemarin juga sebelum saya informasikan, yang saya bilang di awal tadi, sebelum dilakukan kegiatan ini, LPPM sudah menunjuk perwakilan dari beberapa prodi untuk mengikuti sosialisasi HKI dan paten. Dan materinya pun sudah kami share ke Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa baca kembali atau Bapak Ibu yang sudah eh, menjadi perwakilan dapat men-share ke teman-teman dosen. Jadi saya di sini lebih menjelaskan ke patennya. Jadi kalau paten ini adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukan invensi. Nah, jadi kalau ditanya untuk pemegang paten ini itu memang adalah Universitas Sumatera Selatan, terutama juga yang dapat dana hibah penelitian karena memang yang nasional itu biasa dipegang oleh Universitas Sumatera Selatan. Namun untuk inventor atau yang mempunyai eh, apa namanya hak untuk pelindungan dan lain hal itu adalah para dosen yang memang memiliki paten ini. Nah, invasi itu apa? Jadi ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Makanya kemarin Ibu Nirmala bertanya tentang paten ini. Saya bilang, Ibu Nirmala mau paten produk atau mau paten alatnya, apa mau paten prosesnya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilih, boleh paten alatnya, boleh prosesnya, boleh eh, produknya. Namun, Bapak Ibu juga bisa mempatenkan produk dan prosesnya. Nah, itu juga yang akan membedakan antara paten sederhana dan paten biasa. Nah, jadi bagaimana invensi dapat dipatenkan? Jadi, oh iya, seperti yang disebutkan sebelumnya, jadi jika pada saat pengajuan
invensi ini tidak sama dengan teknologi yang digunakan sebelumnya. Jadi misal Bapak Ibu sudah pernah publikasi nih, riset Bapak Ibu sudah share baik itu jurnal, media dan lain hal. Dan itu sama. Nah, itu tidak termasuk ke dalam invensi. Jadi benar-benar dilihat novelty atau kebaruannya. Atau Bapak Ibu sudah pernah share tentang paten Bapak, tapi ternyata ada bagian yang belum diklaim. Nah, itu silakan. Kemudian mengandung langkah inventif di mana memang invensi ini atau ide Bapak Ibu ini tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah invensi atau apakah paten itu harus kita riset dulu? Sebenarnya riset lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu belum melakukan risetnya, tapi Bapak Ibu sudah ahli di bidang itu dan sudah bisa mengatakan itu hasilnya seperti itu silakan. Tadi apabila memang itu diduga dari Bapak dan melihat dari beberapa referensi lainnya, tapi berbeda dengan yang sudah di-share gitu ya. Nah, ini juga yang ketiga, kan kalau kita buat suatu paten itu harus dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Jadi, misalnya contoh, saya mempatenkan pengawet alami fungsional, di mana pengawet ini bisa digunakan di industri perikanan, industri tahu, dan lain hal. Nah, itu contoh. Atau kemarin Ibu Gutifera juga sudah mengajukan, apa namanya, paten tentang pembuatan kerupuk microwavable. Nah, ternyata kerupuk ini bisa dijual secara industri. Nah, itu sebagai contoh. Bapak Ibu juga bisa. Misalnya nanti kalau di komputer ada software atau ada aplikasi-aplikasi itu juga bisa. Kemudian, apa sih manfaat KI atau paten itu sendiri? Jadi memang Bapak Ibu mengapa eh, tim dari Kemenkumham atau DJPI ini memang untuk terus memberikan motivasi kepada para dosen dan para masyarakat gitu. Yang pertama, ini merupakan salah satu aset perusahaan atau universitas. Artinya, apabila Bapak Ibu memiliki paten, artinya itu juga memiliki keuntungan atau kebermanfaatan untuk Bapak Ibu. Jadi memang ketika sudah ada paten, contoh seperti matching fund kemarin misalnya. Nah, di matching fund ketika kita memang sudah ada paten, itu bisa dinilai bahwa penelitian ini sudah bahasanya itu eligible atau layak gitu kan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang sudah memiliki paten itu juga bisa menjadi salah satu penilaian dalam seorang pendidik atau sebagai dosen. Kemudian lagi-lagi ketika kita melakukan paten ini bukan hanya ini, kita juga harus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Kemudian pendukung pengembangan usaha dan pendidikan, pencegah persaingan usaha tidak sehat dan peningkatan daya saing, pemacu inovasi atau kreativitas. Nah, Bapak Ibu apabila memang kemarin saya bertemu dengan beberapa dosen dari seluruh Indonesia gitu ya, ternyata memang baik itu rektor, wakil rektor, dekan, dan dosen-dosen, mereka selalu melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas, di mana kreativitas mereka ini yang mereka lakukan paten. Dan bukan satu, Bapak Ibu. Jadi mereka kadang setahun tuh mengajukan sampai 3, 4, bahkan pemateri kemarin itu sudah punya 20 lebih paten. Dan ini juga bisa menjadi suatu komersil, Bapak Ibu. Dan pembentukan image. Nah, ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana yang menjadi kenapa harus kita patenkan atau invensi. Ya, sebenarnya untuk KI itu ada untuk copyright dan related right itu ya ada seperti seni, sastra, program komputer. Nah, jadi program komputer masuknya ke situ gitu ya. Nah, sedangkan kalau berarti program kalau paten itu invensi di KI juga ini selain paten bisa ada merek, desain, rahasia dagang, perlindungan dan desain industri. Nah, ini juga sistem perlindungan HKI itu pendaftar dianggap sebagai pemilik hak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mendaftar memang yang memegang itu universitas tapi tetap nama Bapak Ibu gitu ya. Dan ini menjadi perlindungan secara otomatis. Nah, kemudian juga pendaftar pertama adalah pemilik hak. Jadi misalnya Pak Ruswa dengan Pak Ubay. Nah, yang pertama Pak Ruswa, berarti yang pertama pendaftar pertama itu yang pemilik hak. Tapi Pak Ubay juga menjadi satu-satu tim. Nah, pendaftar itu menimbulkan hak. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan juga, nah ini juga mungkin
lebih secara umum tentang sifat kepemilikan HKI. Jadi bersifat komunal, yaitu ada budaya, pengetahuan tradisional, indikasi geografi, sumber daya genetik. Nah, kemudian hak kekayaan intelektual itu yang bersifat personal, tadi bisa Bapak Ibu lakukan seperti hak cipta dan hak terkait seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit, dan terpadu varietas tanaman. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang menjadi salah satu poin kuncinya. Jadi misal saya fokuskan ke paten ya Bapak Ibu ya. Jadi paten ini subjeknya ada inventor, objeknya itu invensi, bisa proses, bisa proses dan produk. Kemudian pendaftaran, kemudian kebaruan, langkah inventif, kemudian jangka waktu. Nah, apabila Bapak Ibu paten sederhana itu cuma 10 tahun, kemudian paten biasa itu sampai 20 tahun. Nah, ini juga apabila eh, produk atau proses Bapak sudah dipatenkan, ada orang yang menyalahgunakan, itu bisa adanya sanksi pidana. Dan apabila industri yang memakainya itu juga bisa memberikan keuntungan pada para inventor. Nah, ini contoh BlackBerry, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah, kemarin banyak contoh dari diberikan oleh pemateri, itu ada, ternyata dalam satu handphone ini ada merek, ada desain industri, nah patennya itu adalah invensi tentang alat komunikasi dan komputer yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Nah, ini patennya yang mereka lakukan. Artinya ketika ada yang memakai ini, maka BlackBerry ini mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada sepeda, kemudian juga ini beberapa poin dalam dokumen paten. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau untuk hari ini saya akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang dibutuhkan. Tapi ketika memang untuk poin-poin seperti abstrak, judul, dan lain hal, itu akan kita share bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki tema dan lain hal, itu silakan. Nah, ini eh, nah saya tadi sudah bilang untuk invensi atau ide Bapak Ibu dalam paten, Bapak Ibu harus dicari dulu nih. Kadang misal contoh kita mau buat misal contohnya apa ya? Misalnya tadi kerupuk kemplang microwave ya. Nah, jadi kerupuk kemplang microwave ini kalau kita cari kan sudah ada. Tadi bisa Bu Vera. Artinya kita tidak boleh. Tapi misal kalian Bapak Ibu lihat ternyata di kerupuk itu dia cuma mengpatenkan prosesnya, misalnya yang belum kemasannya. Itu silakan Bapak Ibu, artinya itu boleh. Jadi Bapak Ibu sebagai peneliti, boleh kalangan usaha atau inventor, itu cari dulu apakah yang akan kita invensikan atau kita daftarkan itu sudah ada apa belum. Nah, ini saya memberikan salah satu eh, apa namanya link kira-kira judul yang Bapak Ibu mau ajukan itu apakah sudah apa belum. Jadi, apakah invensi saya sudah ada? Jadi, contoh seberapa banyak invensi serupa telah ada. Misalnya kalau serupa tapi tidak sama itu silakan. Peluang untuk melakukan inovasi kompetitor dalam bidang teknologi terkait dan mempertajam invensi sehingga berbeda dengan kompetitor. Jadi, Bapak Ibu misal, Pak, saya mau penelitian tentang misal tadi strategi komunikasi misalnya ya di dalam UMKM misalnya. Ternyata strategi komunikasi ini sudah kita publikasi di jurnal. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu. Itu nanti takutnya ditolak. Kenapa ditolak? Takutnya terdeteksi bahwa itu sudah pernah diajukan atau dianggap plagiat. Plagiat diri kita sendiri sebenarnya. Itu punya kita sendiri ya. Jadi memang saran saya, apabila Bapak Ibu ingin menginvensi atau apa ingin menjadikan paten, jangan dipublikasi dulu. Karena sudah paten, baru kita publikasi. Itu memang syaratnya agar aman dalam proses penelusuran. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari di google.patent, kemudian ada di WIPO juga, worldwide. Ini ada beberapa djip.go.id di paten, Bapak Ibu bisa cari apakah memang Bapak Ibu bisa menjadi rekomendasi yang akan Bapak buat atau bisa menjadi penilaian apa yang harus diubah untuk paten Bapak Ibu. Nah, ini sistematika. Jadi di dalam dokumen spesifik paten itu
ada judul, ada bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi, klaim. Nah, ini Bapak Ibu, judul boleh sama, tapi kalau klaimnya berbeda, Bapak Ibu bisa mengajukan paten. Abstrak dan gambar. Gambar ini bila ada. Contoh seperti saya bikin larutan pengawet. Larutan pengawet itu tidak perlu gambar, sehingga itu tidak saya masukkan dalam gambar. Nah, ini juga persyaratan fisik dokumen. Paten itu prinsipnya itu hak yang diberikan oleh negara terhadap invensi di bidang teknologi. Jadi untuk melindungi produk, proses atau yang Bapak lakukan dalam penelitian. Kemudian ada jangka tertentu. Artinya ini ada prosesnya Bapak Ibu untuk mendaftar. Nah, ini juga beberapa informasi. Ada biaya tahunan, kemudian ada biaya awal untuk pendaftaran, dan dia ada juga biaya untuk pemeriksaan paten Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini, untuk Bapak Ibu ingin mendaftar, silakan buat draft dulu, silakan. Tapi untuk mau dikoreksi atau mendapatkan nomor yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu, itu harus dilakukan submit atau kegiatan lainnya. Nah, ini paten biasa itu adalah produk, boleh alat, formulasi, dan produk lainnya. Jadi boleh metode penggunaan, sama pun paten sederhana seperti itu juga, tapi tadi waktunya biasanya paten biasa itu 20 tahun, paten sederhana itu 10 tahun. Nah, jangka waktu publikasi itu biasanya yang lebih lama yang biasa, kalau sederhana itu 14 hari. Jangka waktu pemeriksaan yang lebih lama biasa, yang sederhana itu 6 bulan. Nah, ini baru, dan ini harus baru. Maaf Bapak Ibu ya. Kemudian mengandung langkah inventif dapat diterapkan di industri. Jadi memang harapan apabila pengen paten biasa itu benar-benar novelty-nya yang dipegang. Apabila turunan, mungkin disarankan paten sederhana. Nah, ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi yang tidak boleh, jadi tidak boleh. Contoh ini invensi yang berkaitan dengan mesin untuk memalsukan uang, itu tidak boleh gitu ya. Harus ada novelty, inventive step atau langkah inventif, dan industrial applicable atau bisa diberikan dalam industri. Nah, ini Bapak Ibu gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melalui lembaga atau tanpa melalui sentra KI atau LPPM, bayarnya lebih mahal Bapak Ibu. Jadi misal permohonannya itu 1.250.000. Kemudian yang paten ini, yang 3 juta, percepatan pengumuman 400.000. Nah, kalau paten sederhana, itu 200.000, kalau umum 800.000 dan 500.000. Tadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaftar melalui LPPM, Bapak Ibu hanya membayar untuk mendaftar 350 dan 3 juta untuk paten biasa. Dan bagi yang sederhana itu 200.000 dan 500.000. Jadi 700.000 dan 3.350.000. Itu gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya gampang membuat paten ini. Yang penting Bapak Ibu sudah ada deskripsi atau draftnya. Nah, ini bagaimana mendaftarkannya itu paten.djip.go.id. Nah, Bapak Ibu silakan ingin mendaftar ini silakan. Namun untuk program ini kami dari LPPM bisa meneruskannya untuk didaftarkan secara langsung ke pusat. Nah, ini yang perlu disiapkan itu adalah dokumen deskripsi paten. Nah, berisi deskripsi, klaim, abstrak, gambar, di mana dilakukan dengan terpisah. Nah, kalau Bapak Ibu sempat, kemarin saya pernah share contoh-contohnya. Nanti saya akan share juga. Kemudian surat pengalihan hak inventor, surat kepemilikan invensi, surat pendirian lembaga. Nah, ini opsional karena kita sudah ada sentralnya dari LPPM, jadi Bapak Ibu melewati ini. Bapak Ibu bisa download format yang ada di sini untuk menyelesaikan draft-draft paten Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu gambaran dari paten atau sosialisasi. Jadi ini penutup dari saya. Karena saya yakin Bapak Ibu ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kita dan meningkatkan ilmu kita. Kenapa? Karena dari hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti dimudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi sekali lagi saya bilang, ketika kita melakukan penulisan hibah nasional, kemudian kita juga melakukan beberapa paten dan lain hal ini, ujung-ujungnya ilmu ini dapat kita
amalkan di masyarakat atau dapat kita berikan kebermanfaatannya dari ilmu yang kita dapatkan kepada masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu sekian sosialisasi dari penulisan deskripsi paten ini. Baiklah, saya tutup. Apabila memang masih ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan. Nah, ini juga Bapak Ibu, saya membuka eh, saya membuka di sini tadi harapannya seluruh dosen bisa hadir, tapi kalau memang dosen belum bisa hadir, nah saya membuka apabila memang dari Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini ingin dilakukan coaching secara eh, intens oleh LPPM atau bertanya secara intens, kami juga membuka, silakan Bapak Ibu yang memang sudah ada draft, kemudian yang sudah ada eh, keinginan untuk melakukan paten dan beberapa penulisan hibah lainnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti saya share juga ini materinya. Ibu, Bu Vanessa? Oh ya, tadi Bapak Ibu kami juga memberikan absen. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengisi absen. Nah, ini kalau untuk penulisan paten ini sebenarnya saya akan memberikan menulis deskripsi itu seperti apa, abstraknya itu seperti apa, klaimnya itu seperti apa. Tapi tadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah ingin melakukan paten seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi ada Pak Noprian, mungkin Pak Noprian ada ingin ditambahkan Pak Noprian? Bapak Ruswa, silakan. Ya, ada Bu Intan. Oh, ini ada silakan kalau ada pertanyaan. Tapi tenang Bapak Ibu, bagi yang belum bisa mengikuti dari awal sampai akhir, nanti untuk rekaman pelatihan hari ini akan kami share di LPPM, di YouTube LPPM Universitas Sumatera Selatan. Oke, Bu Seli, saya mau nanya Bu Seli. Oh ya, silakan Pak Noprian. Eh, Masalah mengajak kemitraan tadi Bu Seli ya. Hmm. Nah, itu ada batasan waktu nggak? Seberapa lama kita mau mengajak kemitraan untuk apa namanya PKM kita gitu. Oke, PKM tadi ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Noprian. Bagaimana Ibu Vanessa atau Ibu Siti? Ada yang ingin menambahkan atau pengalaman waktu di Bandar Lampung? Siti? silakan Ibu Siti. Bu Vanessa nggak mau nambahin dulu? Oh, Ibu Siti kan kemarin pemenang ya PKM-nya yang terbaik waktu diperbaiki. Bisa untuk di-sharing Ibu? Ya, tadi kan PKM-nya masih banyak yang salah, juga belum lolos untuk dana hibah. Nah, kalau untuk mitra itu tidak ada waktu, Pak. Nggak ada pembatasan waktu. Justru kalau bisa tetap berkelanjutan sampai usahanya itu atau sebuah UMKM itu malah justru berhasil. Kita terjadi evaluasi terus, Pak. Jadi kegiatan pertama evaluasinya seperti apa, kedua atau ketiganya gitu seperti itu, Pak. Bu Seli, silakan nanti. Ya Pak, jadi memang kalau untuk PKM itu range waktu yang kita lakukan itu 1 tahun Pak. Jadi kalau range waktunya itu kegiatan itu dari mulai biasanya memang Februari, Maret, April itu sudah ada pengajuan. Jadi kita membuat jadwal kegiatan dengan PKM dengan mitranya itu selama 1 tahun, yaitu sampai November sampai Desember. Tapi betul kalau kata Ibu Siti tadi, untuk kita setelah program ini kita harapannya ada keberlanjutan. Tapi memang ketika kita lakukan untuk pengajuan PKM ini, mitra itu selama 1 tahun. Nah, nanti untuk yang kita, sebenarnya ada PKM ada dua, Pak. Ada yang mono tahun, ada yang multi tahun. Nah, kalau yang mono tahun yang sudah pernah lolos di Universitas Sumatera Selatan itu selama 1 tahun. Tapi kalau yang multi tahun itu lebih dari 1 tahun. Seperti itu, Pak Nofrian.
Eh, terus ini Bu Seli, yang kalau masalah itu kan keberlanjutan ya, keberlanjutan. Kalau itu sesuai dengan permasalahan yang kita apa namanya temukan di Mm-mm. kita, gitu. Kalau permasalahan sudah habis, apa kita masih bisa berkelanjutan gitu? Oh ya, baik Pak. Jadi memang ketika kita mengajukan itu permasalahannya ya Pak ya, dan harapannya di tahun kita mengajukan permasalahannya itu terselesaikan Pak. Nah, jadi kalau memang sudah terselesaikan bagus, berarti luarannya tercapai. Namun kata Bapak tadi misalnya masih ada yang pengen kami lakukan keberlanjutan, itu silakan. Apakah Bapak mau melanjutkan ke PKM di tahun selanjutnya atau di luar apa mandiri. Jadi mandiri Pak Noprian dengan USS itu juga bisa. Tapi harapannya tadi memang harus keberlanjutan, bisa dari program PKM yang Simli Takmas ini Pak atau matching fund atau beberapa program-program nasional lainnya itu bisa Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Seli. Ya sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Nah ini ada Pak Andri baru bergabung. Mungkin Pak Andri ada pertanyaan tentang PKM atau tentang paten. Ibu Rani, ada Pak Adli atau Pak Ruswa dan Bu Heni. Tapi kalau memang cukup, mungkin kita cukupkan Pak, Bapak Ibu materi hari ini gitu kan. Oh ya, mungkin saya share contohnya ya Pak ya. Ini contoh paten. Eh, paten. Contoh. Biar Bapak Ibu kebayang yang tadi deskripsi itu seperti apa, klaim itu seperti apa. Nah, ini ada contoh. Misalnya contoh tentang mie jagung ya Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan contoh tentang jagung tadi. Nah, contoh. Ini saya coba share biar kebayang. Nah, ini Pak, ini contohnya adalah saya coba share. Lihat ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba salah satunya proses produksi dan formulasi mie jagung kering yang disubstitusi dengan tepung jagung termodifikasi. Nah, ini produk. Jadi bidang teknik invensi. Jadi Bapak Ibu membuat deskripsi ini dulu. Jadi invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan mie jagung kering, lebih khususnya ke disubstitusi. Nah, misal Bapak Ibu pengen buat misalnya proses manajemen apa yang dalam khusus ke apa gitu kan, atau pembuatan aplikasi yang khusus ke apa. Nah, itu ya. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang ini mengandung kurang lebih referensi-referensi bisa Bapak Ibu dari jurnal, buku, dan Bapak Ibu juga bisa mengambil invensi orang, kemudian apa bedanya invensi Bapak Ibu dengan orang tersebut. Atau invensi-invensi yang ada masih ada kekurangan, Bapak Ibu punya kelebihannya. Nah, kemudian, setelah dilakukan pendaftaran, contoh seperti ini, mie jagung sudah terdaftar yang ini. Namun yang substitusi atau penambahan belum ada. Nah, diproduksi dari pati dan gluten jagung. Nah, ini juga Bapak Ibu. Kemudian ada namanya ringkasan invensi. Nah, ringkasan invensi itu adalah singkatan dari baik itu kalau ini kan produk, artinya produksinya seperti apa, warnanya seperti apa, modifikasinya seperti apa, prosesnya seperti apa, di mana kita menjelaskan tahapan-tahapan proses pembuatannya. Ini misalnya karena produk ya Bapak Ibu ya, mungkin yang di luar dari produk ini bisa disesuaikan. Nanti coba kita lihat contoh yang lain. Kemudian, ini juga, nah ini misal penelitian tersebut sudah dilakukan analisa, nah silakan dimasukkan ke karakteristik. Ini yang kita klaim. Nah nanti
Ini ada karakteristiknya. Nah, ini klaim. Jadi yang Bapak klaim itu apa? Bapak Ibu klaim itu apa? Proses produksinya. Kemudian yang kedua itu adalah proses yang disubstitusi. Jadi yang ketiga disubstitusi dan termodifikasi. Nah, yang inilah yang menjadi klaim Bapak Ibu. Apabila klaim ini digunakan oleh orang lain, nah Bapak Ibu berhak untuk melakukan ya tadi karena ini hak yang dilindungi gitu. Nah, ini abstrak. Jadi proses produksi dan formulasi mie jagung. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah melakukan perbuatan ini, Bapak Ibu mengumpulkan ke kami itu kurang lebih deskripsi lengkap ini. Kemudian yang dipisah itu abstrak, kemudian klaim, kemudian juga beberapa uraian ini juga dipisah. Artinya Bapak Ibu harus memisah lembaran yang berbeda agar bisa kami upload. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu gambarannya. Atau ada contoh lain, ini misalnya tadi balik alat. Nah, Bapak Ibu mau melakukan paten alat. Nah, jadi baling-baling kapal bersirip, misalnya ini deskripsinya kita mau buat baling-baling kapal bersirip. Jadi bidang teknik invensinya alat tersebut. Nah, latar belakangnya Bapak menjelaskan bagian-bagian dari invensi tersebut. Kemudian juga uraian singkat gambar. Nah, berhubung ini alat, nah alat ini biasanya dilengkapi dengan bagian-bagiannya dan dilengkapi dengan gambar-gambarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau di USS untuk paten ini mungkin salah satu hal yang sudah pernah dilakukan, tapi mungkin baru karena memang untuk dahulu mungkin ya ada Pak Noprian yang mungkin pernah daftar, tapi mungkin masih pribadi. Nah, kalau atau masih akun umum. Nah, ini kita sudah akunnya ke Universitas Sumatera Selatan atau dari LPPM. Seperti itu Bapak Ibu, kami gambaran. Jadi kami mensosialisasinya Bapak Ibu, bagi yang sudah memiliki draft, itu silakan untuk bisa dikumpulkan ke LPPM. Dan yang PKM juga. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Nah, cukup. Ada Pak Ruswa? Pak Ruswa? Pak Agung? Cukup Pak Ruswa atau ada pertanyaan atau pengalaman dari Pak Ruswa itu silakan Pak Ruswa buat di-sharing. Masih unmute tuh, Pak ya. Oh, Pak. Masih mute, Pak. Pengalamannya cukup di telepati aja, Bu, dulu. Di telepati, oke siap. Ini boleh di-share, Pak, apa yang kira-kira. Siap, terima kasih Pak Ruswa. Mungkin Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan kembali, mungkin boleh diaktifkan kameranya, kita dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Nah, hari ini kami juga akan menyediakan e-sertifikat, di mana sertifikat akan kami kirimkan ke Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya. Oke, Bapak Agung, Ibu Rani, Wintan, oke baik. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya atau yang sudah bersedia hadir dari awal sampai akhir kegiatan pelatihan atau sharing pelatihan pengabdian kepada masyarakat dan sosialisasi penulisan deskripsi paten. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Sumatera Selatan yang sudah memberikan fasilitas sehingga Zoom kegiatan hari ini dapat terlaksana. Kami juga berterima kasih kepada para pimpinan, kemudian para dekan, wakil dekan, kaprodi, dosen-dosen, ketua lembaga, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk menutup gitu kan kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama Pak.